Halo keluarga jiwaku, apa kabar kalian semua? Welcome back to Opotoki Channel dan selamat datang untuk kalian yang baru menemukan channel ini. Sebelumnya nama channel ini adalah TBMT Channel. Berhubung saya ingin merubahnya menjadi sesuatu yang lebih unik dan lebih aneh nyeleneh ya, seperti saya. Makanya saya rubah menjadi Opotoki Channel. TBMT Channel sudah saya ganti menjadi Opotoki Channel. Yang dimaksudkan Opotoki itu sebenarnya dari bahasa Jawa ya. Opotoki gitu ya. Channel apa ini sebenarnya? Karena saya membuat channel ini dengan tujuan untuk mengajak para subscriber dan orang-orang jiwa-jiwa yang menemukan channel ini untuk lebih melihat sudut pandang kehidupan ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih penuh dengan cinta kasih ya. Dan Opotoki itu sendiri sebenarnya hanya untuk sebuah lelucon ya. Jadi saya berharap bahwa subscriber di sini ya, subscriber yang menemukan channel ini, Opotoki Channel, bisa memandang sebuah kehidupan itu lebih ringan ya, seperti maksud dan tujuan dari Opotoki Channel itu sendiri. Mungkin aneh dan sedikit nyeleneh, iya, karena saya pun juga aneh dan nyeleneh. Tetapi tujuan saya adalah untuk mengajak jiwa-jiwa, keluarga jiwa Opotoki Channel lebih tepatnya, agar lebih semangat dalam menjalani hidup, lebih berbahagia, lebih bisa bersyukur dalam menjalani kehidupan ya, yang tujuannya untuk memanusiakan manusia ya. Berat ya, memanusiakan manusia itu berat ya. Oke, sekarang kalau kalian melihat judulnya sedikit aneh juga, cuman memang tujuannya adalah dengan readingan ini Opotoki Channel ingin jiwa-jiwa yang sudah subscribe ataupun kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Dan ingin mengajak jiwa-jiwa untuk lebih ke arah jiwa yang bercahaya ya. Di sini konsepnya adalah fun healing ya, bersifat fun, tetapi semoga kalian mendapatkan pencerahan, mendapatkan titik poin yang mungkin bisa menjadi sebuah pencerahan untuk kalian melalui adanya readingan ini. Dan di sini saya sudah menyediakan 3 pilihan file gambarnya hati ya. Kenapa saya buat gambar hati? Bukan gambar, bentuk ya. Sorry. Bentuk, kenapa saya membuat bentuk hati di sini? Karena hati itu adalah tempat healing awal manusia ya, jiwa ya. Jiwa bisa sembuh ketika hatinya sembuh ya. Titik pusatnya adalah hati, jantung. Ibaratnya jantung itu kalau secara medis, jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Itu ya. Oke, di sini kalian bisa pilih file ya. Filenya ada 3 ini, saya buat bentuk jantung agar kalian mungkin bisa lebih fun dalam menjalani kehidupan, tersembuhkan problem-problem, atau nantinya mungkin kalian membutuhkan untuk readingan yang lebih deep atau bantuan healing yang lebih deep. Kalian bisa lihat kontak personnya di description. Oke. Untuk Opotoki Channel subscriber ya, atau kalian yang belum subscribe, keluarga jiwaku ya, di sini gunakan intuisi kalian, mana yang memanggil kalian untuk memilih. Ada file nomor 1 warna orange, file nomor 2 warna hijau, file nomor 3 warna biru ya. Gunakan intuisi kalian, keluarga jiwaku, mana yang memanggil kalian. File nomor 1 warna orange, file nomor 2 warna hijau, dan file nomor 3 warna biru. Kalau kalian ingin memilih ketiganya, it's okay, nggak masalah. Berarti ada pesan yang terkandung di dalamnya yang memang mungkin jiwa kalian ingin kalian itu lebih healing. Lebih healing itu gimana? Lebih sehat secara jiwa ya, lebih balance antara yin dan yang-nya. Karena setiap manusia memiliki sisi yin dan yang, maskulin dan feminim.
Entah kalian wanita, entah kalian pria ya. Oke. Untuk keluarga jiwaku, bila kalian sudah memilih, kalian bisa lihat timestampnya di deskripsi. Langsung saja menuju timestampnya. Oke. Keluarga jiwa Oputoki channel yang pilih pel nomor 1 warna orange ya. Bagaimanakah perjalanan jiwa kalian ya? Yang pasti saya menarik jiwa-jiwa yang sakit di readingan kali ini agar apa? Mungkin kalian bisa bertemu dengan healer yang tepat atau berjodoh dengan Oputoki channel untuk proses healing kalian. Jadi kita lihat bagaimanakah perjalanan jiwa kalian. Mungkin beberapa dari kalian merasa tidak sakit tetapi tertarik melihat video ini. Mungkin ini bisa membantu kalian untuk bertemu dengan healer yang tepat, oke? Bagaimanakah perjalanan jiwa yang sakit menuju jiwa yang terang? Oke, bagaimanakah perjalanan jiwa yang sakit menuju jiwa yang terang? Bagaimanakah perjalanan jiwa yang sakit, baik, menuju jiwa yang terang? Bagaimanakah perjalanan jiwa yang sakit menuju jiwa yang terang? Kita butuh 2 kartu lagi. Bagaimanakah? Oke, sudah diberi 1 kartu lagi untuk perjalanan. Oke, kita sudah mendapatkan 4 kartu untuk yang pilih pile nomor 1. Saya sedikit deg-degan ya, saya sudah lama nggak upload dan ini jujur di video ini mungkin bisa membantu kalian untuk healing jiwa kalian ya. Oke, kita lihat. Yang pertama ada 7 of Cup ya. Yang pertama ada 7 of Cup. Yang kedua ada 4 of Pentacle. Oke, deg-degan dan merinding saya ya. Yang ketiga ada 9 of Wands. Lalu ada Queen of Cup. Oke. Ya. Jujur saya merinding ya. Entah kenapa. Yang saya lihat di sini ya, perjalanan jiwa kalian ya. Mungkin kalian merasa nggak sakit, tetapi kalian selalu dihubungkan dengan berbagai macam pilihan ya. Ada 7 of Cup di sini. Kalian itu yang saya lihat ya, secara jiwa ya, kalian itu sebenarnya adalah orang yang sangat beruntung ya. 7 itu adalah angka keberuntungan ya. 7 itu spiritual juga. Intinya kalian itu adalah jiwa yang bebas. Sebenarnya kalian itu tidak suka dikekang ya. Tetapi setiap dalam perjalanan di sini yang saya lihat kalian itu mendapatkan sebuah pilihan-pilihan ya. Yang saya lihat di sini ya, pilihan itu membuat kalian itu menjadi seseorang yang semakin bingung. Seseorang yang mungkin pelin-pelan. Kalau kalian memilih pel ini ya, kalian itu jujur, sorry to say, sedikit pelin-pelan. Iya. Di sini kalian pelin-pelan, tapi di sini kalian itu tidak mau apa ya? Ini kalau saya lihat beberapa dari kalian itu seperti kaku orangnya ya, kaku, tidak mau membuka sesuatu kepada orang lain ya, karena ada 4 of Pentacle. Kalian itu lebih memilih untuk jalan dengan cara kalian. Kalian itu kurang terbuka dengan orang ya. Karena apa? Mungkin kejadian demi kejadian di perjalanan hidup kalian pernah mencoba terbuka dengan orang, tetapi justru kalian itu mendapatkan sebuah rasa seperti terancam ya. Yang saya rasakan di sini ya. Hingga akhirnya kalian menutup diri kalian, hingga akhirnya kalian membentengi diri kalian dari orang-orang di sekitar kalian. Ya, yang saya lihat seperti itu ya. Perjalanan jiwa kalian. Dan di sini kalian itu lebih memilih untuk
bertumbuh, berkembang, menjalani kehidupan itu apa ya, dengan cara kalian gitu ya, tanpa menyadari bahwa cara kalian itu sebenarnya ada yang beberapa itu menyakiti orang lain. Kalau kalian mungkin single tetapi punya banyak PDKT-an di sini ya, yang saya rasakan kalian itu seenak-enaknya dan semena-menanya ya. Kalian itu kayak, ini sorry ya, sedikit men-trigger, mungkin readingan ini agak sedikit membuat kalian emosi, membuat kalian marah, atau mungkin kayak apa sih Opotoki channel ini gitu ya. But it's okay. Proses untuk healing itu pertama denial dulu ya. Mungkin kalian ketemu dengan video ini kalian denial dulu. Sampai akhirnya ada sesuatu yang membuat kalian merasa terjebak. Kalian tidak bisa berpikir jernih, kalian tidak bisa maju. Kalian mencoba maju terus, tetapi semakin itu membuat kalian merasa terjebak. Sedih ya. Yang saya rasakan beberapa dari kalian di sini itu tipikal orang yang sebenarnya maju-maju aja dalam kehidupan. Tetapi kalian nggak tahu apa yang mesti kalian lakukan. Kalian merasa selalu terjebak. Maju satu, terjebak. Maju lagi, ini apa lagi. Dihadapkan oleh banyak hal yang membuat kalian semakin pelin-pelan dengan tujuan kalian. Itu ya. Perjalanan jiwa kalian. Ini sebenarnya kalian itu di alam bawah sadar kalian itu tidak merasa bahagia gitu loh, tapi kalian mencoba untuk tetap tersenyum. Sakit ya, pedih. Kalau yang saya rasakan itu pedih ya. Saya merinding ini ya, sebelumnya pun saya merinding tadi. Ya, kalian itu merasa terjebak dalam sebuah situasi, kalian itu tidak bisa memilih ya, dan seperti diposisikan apa ya, semua tidak sesuai dengan ekspektasi kalian gitu loh. Walaupun kalian tahu cara majunya seperti apa, tetapi kayak ya jatuhnya karena pelin-pelan itu tadi ya. Beberapa dari kalian yang pilih pel ini tuh, sakitnya jiwa kalian itu membuat kalian menjadi seorang yang pelin-pelan. Hari ini bilang ya oke, besok bilang enggak, dan lusanya bilang iya nggak apa-apa. Itu ya, ini beberapa dari kalian merasa tersesat ya. Sorry tuh sih, agak sakit ya readingannya ya, nge-trigger banget. Mungkin kalian akan kesel dengan readingan ini, cuman memang ini ditujukan untuk menyembuhkan. Kalaupun kalian bingung dengan readingan ini, kalian bisa pesan jasa personal reading dan healing ya. Saya ada open jasa itu. Oke. Dan di sini perjalanannya agar jiwa kalian bercahaya atau terang ya. Di sini beberapa dari kalian harus bisa memaafkan. Memaafkan apa, Kakak? Memaafkan masa lalu kalian. Ini yang saya rasakan, kalian ada sesuatu di masa lalu kalian yang membuat kalian menjadi orang yang pelin-pelan, membuat kalian itu menjadi orang yang pelin-pelan, bingung, nggak tahu mesti ngapain, tapi mencoba untuk tetap tegar gitu, tapi mencoba untuk I'm fine but you are not. Tapi kalian enggak. Sampai akhirnya semesta, sang pencipta, Tuhan, apapun kita menyebutnya, itu memposisikan kalian di posisi yang Nine of Wands. Posisi dimana kalian sudah lelah lagi untuk berjalan, kalian bingung lagi, akhirnya kalian menemukan video saya. Walaupun kalian merasa, aku nggak sakit, aku sehat. Itu ya. Satu hal ya, saya dan partner saya itu belajar banyak ternyata ya. Saya dan partner saya menemui bahwa banyak ternyata jiwa-jiwa yang merasa mereka fine but they are not. Mereka merasa hidup mereka baik-baik saja, mereka merasa finansial mereka stabil,
tetapi mereka keluar dari jalur misi jiwa mereka, dan semesta, sang pencipta, sang ilahi membuat mereka menjadi orang yang bingung, pelin-pelan. Harus gimana? Kalian butuh coaching. Bisa kalian coaching dengan saya atau mungkin partner saya ya. Itu yang saya rasakan di sini. Kalian harus bisa memaafkan untuk bisa bercahaya lagi jiwa kalian. Karena gini ya, kekuatan terbesar dari jiwa adalah pengampunan. Ketika kalian bisa mengampuni, di situ jiwa kalian bersinar. Di situ kalian akan lebih bisa melihat sesuatu dalam terang. Ini ya, clearly ya. Kalian itu butuh untuk keluar, melihat, agar bisa melihat dari sudut pandang yang lebih terang. Caranya gimana? Setidaknya kalian harus bisa memaafkan dulu. Setidaknya kalian harus bisa menjadi terang untuk diri kalian sendiri. Itu ya, perjalanan jiwa kalian ya. Yang mungkin kalian tidak merasa sakit, tetapi ketika kalian menemukan video ini, berarti ada something yang salah di body, mind, and soul kalian. Itu. Sorry, saya sendawa terus ya. Ya, saya melihat kreativitas kalian mungkin, atau mungkin kepercayaan diri kalian di sini itu seperti kurang ya. Makanya kalian menjadi seseorang yang pelin-pelan. Kalian tidak merasa sakit. Itu. Tetapi kalian menemukan video ini dan tertarik untuk mengekliknya. Oke, kita lihat bottom of the deck-nya apa. Iya kan? The Hierophant, merinding nggak tuh saya ya? Oke, The Hierophant. Kenapa? The Hierophant itu adalah iman dan kepercayaan. Beberapa dari kalian yang di sini ya, kenapa kalian itu sedikit jiwanya sakit ya? Karena kalian belum bisa mengampuni sesuatu di masa lalu. 1, 2, beberapa dari kalian ada sebuah problem mungkin dalam pernikahan, atau mungkin ada yang takut dalam sebuah pernikahan, atau di sini bisa juga kalian tidak yakin dengan diri kalian. Kalian tidak yakin dengan kualitas diri kalian. Kalian tidak yakin dengan sebenarnya apa yang telah terjadi di dalam diri kalian. Kayak kalian tahu, mungkin beberapa dari kalian juga merasa kalian sakit, tetapi kayak kalian enggak, masa aku sakit. Proses denial. Healing itu pertamanya proses denial. Itu ya, mengenai perjalanan jiwa yang sakit menuju jiwa yang terang. Kalau kalian merasa tidak sakit menemukan video ini, mungkin kalian butuh coaching dengan saya ya. Itu ya. Karena memang video ini ditujukan untuk fun healing ya. Fun. Tapi kalau menurut saya fun ya, karena sudah cukup untuk hal yang berat-berat ya. Kalaupun kalian merasa bahwa ini itu berat kak videonya, ya it's okay, itu hak kalian. Tapi setidaknya semoga video ini bisa membawa pencerahan untuk kalian yang mungkin kalian tidak merasa sakit, tetapi ternyata ada sesuatu yang salah di dalam hidup kalian. Ada masa lalu yang perlu kalian maafkan. Itu ya. Oke, kita lihat kartu verifikasi dari semesta ya. Bagaimanakah kartu verifikasi dari semesta untuk kalian yang pilih pile nomor 1 warna orange ya. Kartu verifikasi dari semesta untuk kalian. Oke. Ternyata dikasih 4 ya. Baik, terima kasih malaikat penjaga. Ya, yang pertama, semua anak termasuk kanak-kanak dalam diri kita memerlukan kasih sayang dan perhatian. Oke, sorry, blur ya. Bukalah hatimu untuk dapat menggunakan lebih banyak waktu dan energimu untuk membantu anak-anak yang membutuhkan. Oke. Di pile ini yang saya rasakan ya, beberapa dari kalian itu sakit
sebenarnya ada trauma pada waktu masih kecil, hingga akhirnya beberapa dari kalian itu mencoba untuk menghapuskan trauma masa kecil kalian. Beberapa dari kalian mencoba untuk menutup trauma yang ada di masa kecil kalian. Yang saya rasakan di sini. Verifikasi dari semesta ya. Hingga akhirnya beberapa dari kalian itu menemukan case-case yang membuat kalian pelin-pelan, membuat kalian semakin bingung, membuat kalian mencoba untuk aku tetap baik-baik saja, mencoba untuk positive thinking dan merasa tidak sakit, padahal you are. Dari masa kecil, kalian mencoba untuk menjadi dewasa dalam perjalanan hidup kalian. Kalian mencoba untuk positive thinking, tetapi itu tetap menghantui kalian sampai detik ini. Untuk kalian yang butuh healing inner child, ya, jangan lupa tulis di kolom komentar. Mungkin nanti berikutnya saya akan membuatkan video mengenai healing inner child. Atau kalian bisa, kalau ingin lebih personal, lebih deep untuk healing, kalian bisa pesan jasa personal reading dan coaching ya. Itu kalau personal reading cuma membacakan ya, tapi kalau lebih spesifiknya lagi nanti ada healing secara personal ya. Coaching jatuhnya ya. Ya, beberapa dari kalian itu memang ada trauma di masa kanak-kanak. Di situ kalian harus belajar untuk memaafkan masa kanak-kanak kalian. Masa kanak-kanak yang mana, Kakak? Masa kanak-kanak yang mungkin menurut kalian itu adalah hal yang wajar, atau mungkin itu adalah hal yang mungkin memalukan atau membuat kalian merasa hingga sampai merasa tidak berharga ya hingga detik ini. Itu yang pertama verifikasinya. Atau ini bisa berhubungan dengan anak-anak, atau mungkin beberapa dari kalian ada sebuah trauma yang membuat kalian belum waktunya memiliki anak, juga tiba-tiba sudah dikaruniai seorang anak, tapi kalian seperti ayah sudah jalani hidup aja. Ya, merinding saya ya baca ini ya. Kalian bisa coaching dengan saya kalau kalian benar-benar membutuhkan untuk healing ya. Kalau kalian tidak merasa sakit, ya it's okay, itu hak kalian. Tetapi kalian merasa I need to healing, jangan lupa lihat di description. Oke, yang berikutnya ada ikuti intuisimu. Percaya dan ikuti intuisimu. Belajarlah dari pengalaman masa lalu. Merespon yang terbaik saat ini dan miliki pengharapan untuk masa depan. Kalau intuisi kalian memang membutuhkan coaching, pilih itu. Tetapi kalau intuisi kalian seperti no, I'm okay, readingan ini mungkin bukan buat saya karena ini general. Kembali lagi, ini readingan general ya. Ya, hanya ikuti intuisi kalian. Kalau kalian memang merasa untuk perlu memaafkan sesuatu di masa lalu, di masa kanak-kanak kalian, just do it. Lakukan itu. Lakukan itu. Karena itu yang akan nantinya membuat kalian memunculkan cahaya dari dalam diri kalian, memunculkan rasa percaya diri yang ada di dalam diri kalian. Itu ya, keluarga jiwa Opotoki Channel. Oke, yang berikutnya ada saat yang tepat. Ini adalah waktu yang sempurna untuk memulai proyek baru, mendalami ide-ide baru, dan mencoba hal-hal yang baru. Beberapa dari kalian yang menemukan video ini ya, semoga kalian cepat sembuh jiwanya, semoga kalian lebih bisa bercahaya, dan ya, ini adalah saat yang tepat untuk kalian belajar mengenai memaafkan dan mengampuni ya. Ya, itu semua dimulai dari masa kanak-kanak kalian ya. Entah kenapa itu
Ya, mungkin beberapa ya, tidak semua yang memilih PL ini ada masalah di proses pertumbuhan pas masih kecil ya. Tetapi yang saya lihat beberapa dari kalian itu menjadi seseorang yang pelin-pelan ya. Kadang mau, kadang enggak gitu. Kalian tidak merasa sakit, tetapi sebenarnya jiwa kalian itu ada something yang terjadi. Kalian harus bisa memaafkan itu agar kalian bisa lebih bercahaya dalam menjalani kehidupan. Itu proses kalian. Kalian harus bisa memaafkan, kalian harus mengikuti intuisi, dan gunakan sesuatu atau potensi diri kalian di saat yang tepat. Kalau kalian merasa tidak bisa berpikir jernih, merasa terjebak, istirahat dulu. Kalau kalian butuh healer, hubungi healer yang kalian merasa berjodoh dengan healer itu, ya. Kalau kalau Opotoki Channel adalah jodoh healer kalian, kalian bisa kontak di description. Iya. Ini adalah saat yang tepat untuk kalian menyembuhkan sakit jiwanya kalian ya. Bukan sakit jiwa ya, maksudnya di sini jiwa yang teriritasi ya. Jiwa yang teriritasi itu gimana Kak? Jiwa yang teriritasi itu adalah sebenarnya jiwa-jiwa yang kuat ya. Kenapa mereka diiritasi dulu? Agar apa? Mereka menjadi versi yang baik, punya iman dan pengharapan. Itu. Dan ada sisi pengampunan seperti Queen of Cup. Ini yang saya rasakan beberapa dari kalian itu sangat sakit hati ya. Mencoba untuk stabil dan berpikir bahwa kalian baik-baik saja. Tetapi padahal ada sesuatu yang membuat kalian menjadi seseorang yang sedikit pelin-pelan di kehidupan yang sekarang. Maksudnya di akhir-akhir ini gitu ya. Beberapa dari kalian itu banyak yang terusik ya. Maksudnya terusik itu kadang nangis sendiri, kadang nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba nangis tiap malam ya, apalagi malam ya. Malam itu kan cakra mahkota mulai terbuka ya. Ya, beberapa dari kalian ke-trigger. Nangis kayak nggak tahu ini mesti kemana. Semoga kalian yang menemukan video ini merasa tercerahkan atau mungkin merasa denial atau mungkin semakin bingung. Kalau kalian denial, it's okay. Itu adalah proses penerimaan. Sebelum kita bisa menerima sesuatu, awalnya pasti denial dulu. Tetapi kalau kalian melihat video ini dan kalian yakin, oh iya, mungkin Opotoki Channel itu bisa membantu saya untuk kenapa sebenarnya saya tiap malam itu nangis, kenapa jiwa saya itu ada apa gitu ya. Ya. Semoga bisa membantu kalian ya. Yang berikutnya bukan sesuatu yang kebetulan ya. Penyembuhan diri. Anda mampu dan bisa menyembuhkan dan memulihkan diri sendiri. Niatkan lalu pasrahkan tanpa melekat pada hasil. Oke. Ya, kalian yang di sini kalian memang butuh proses untuk menyembuhkan diri. Kalau kalian tidak butuh healer lain, maksudnya kalau kalian memang butuh healer, walaupun kalian seorang healer ya, tapi beberapa healer itu tidak bisa pada case-case tertentu, pada case-case tertentu tidak bisa menghealing dirinya sendiri, tidak bisa menghealing jiwanya sendiri, karena lukanya terlalu deep dan butuh untuk disembuhkan oleh healer yang lain. Itu entah itu melalui obrolan, entah itu melalui apapun itu ya. Terkadang ya. Tapi yang saya rasakan beberapa dari kalian bisa memang menyembuhkan diri sendiri, tetapi ada beberapa dari kalian butuh healer lain untuk bisa sembuh. Walaupun mungkin kalian tidak merasa kalian sakit, it's okay. Kalau kalian menemukan video ini, mungkin kalian bisa
mungkin kalian bisa mendapatkan sedikit pencerahan. Oh, ternyata saya ada masalah ya sama jiwa saya ya. Dengan judulnya yang mungkin membuat kalian, kok judulnya gini banget ya gitu ya. Terus akhirnya kalian klik. Ya, mungkin itu jodoh kalian bertemu dengan video ini. Oke, itu mengenai perjalanan jiwa yang sakit menuju jiwa yang bercahaya. Sebelum ke titik bercahaya itu sendiri, kalian harus bisa memaafkan sesuatu dari masa lalu kalian. Mungkin itu dari masa kecil kalian, atau masa dimana kalian masih belum mengenal dunia, yang ternyata dunia itu ada sisi baik dan jahat ya. Ada yin dan yang ya. Ada sisi hitam dan putih ya, itu. Tapi kembali lagi, bukan untuk menyalahkan atau bukan untuk malah seperti menghakimi diri sendiri, atau mungkin seperti Tuhan itu nggak adil atau segala macamnya ya. Itu semua proses ya. Proses untuk apa sih? Proses untuk sebuah keseimbangan jiwa. Ketika jiwa itu seimbang, maka cahayanya setiap jiwa itu akan lebih bersinar terang, seperti judul readingan ini. Oke, itu mengenai perjalanan jiwa yang sakit menuju jiwa yang terang, yang pilih pel nomor 1. Bila kalian merasa sedikit ada pencerahan, sedikit ada titik cerah dari adanya kebingungan kalian yang mungkin gak bisa tidur di akhir-akhir tahun atau di tahun-tahun, beberapa tahun terakhir ini, tiba-tiba kalian menemukan readingan ini dan kalian membutuhkan untuk coaching, jangan lupa lihat di deskripsi, dan jangan lupa tulis di kolom komentar. Cukup sekian untuk readingan pel nomor 1 mengenai perjalanan jiwa yang sakit menuju jiwa yang terang. Jangan lupa tulis di kolom komentar dengan kasih love warna orange dengan kata-kata, kata-katanya apa ya? Kata-katanya aku memaafkan, agar kalian bisa sembuh dari sakitnya jiwa kalian ya, bukan sakit jiwa ya. Oke, itu cukup sekian. Jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia. Bye bye keluarga jiwa Opotoki Channel. Keluarga jiwa Opotoki Channel yang pilih pel nomor 2. Bagaimanakah perjalanan jiwa yang sakit ya, kalian yang pilih pel nomor 2 ini menuju jiwa yang terang ya. Kenapa saya membuat judul yang ya mungkin menurut kalian sedikit aneh judulnya, tetapi tujuan dari video ini kembali lagi agar kalian bisa mendapatkan titik cerah atau pencerahan. Mungkin kalian yang memilih pel ini bingung dalam menjalani kehidupan itu, seperti mungkin finansial stabil tapi kok ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang hilang, atau sesuatu yang belum terisi di dalam hidup kalian. Semoga video ini adalah jawaban dari pertanyaan kalian ya. Mungkin kalian merasa tidak sakit, tetapi kembali lagi ya, kita tidak pernah tahu kita sakit atau tidak, dan kita tidak pernah sadar kita sakit atau tidak. Dan kalau kalian menemukan video ini, tertarik untuk mengeklik, berarti ada sesuatu yang harus kalian sembuhkan dari jiwa kalian. Oke, kita lihat bagaimanakah perjalanan jiwa kalian yang pilih pel nomor 2. Ya, kalau kalian tidak merasa sakit, it's okay, nggak masalah. Tapi setidaknya mungkin kalian tahu titik yang kurang tepat di dalam jiwa kalian itu apa dari adanya readingan ini ya. Bagaimanakah perjalanan jiwa yang pilih pel nomor 2 menuju jiwa yang lebih terang ya. Oke, kita butuh 1 kartu lagi. Ya, baik. Terima kasih. Kita sudah dapat 4 kartu. Kita lihat perjalanan jiwa yang
sakit. Sedikit agak ekstrim ya judulnya, tapi it's okay. Tujuan saya untuk memberikan fun healing dengan adanya readingan ini ya. Walaupun sebenarnya namanya healing itu tidak fun ya. Sedikit men-trigger pastinya, kaget kalian kenapa tertarik untuk melihat video ini. Mungkin ada pesan yang terkandung di dalam video ini untuk kalian. Kalau kalian butuh coaching, kalian bisa lihat di deskripsi ya. Yang saya rasakan di sini ya. Kalian merasa lelah dalam bekerja ya. Kalau kalian itu single, di lubuk hati yang terdalam dari diri kalian, kalian itu menginginkan seseorang yang bisa diajak untuk berbagi dan berjuang bersama ya. Ada Seven of Pentacle. Ini yang saya lihat, beberapa dari kalian itu kayak terus kerja gitu ya. Iya, seperti memaksakan diri, memaksakan sesuatu yang seharusnya kalian itu bisa istirahat gitu. Ini juga yang saya lihat ada Six of Cup ya. Six of Cup itu ada hubungannya dengan keluarga yang bahagia ya. Beberapa dari kalian itu rindu akan kondisi rumah, atau mungkin rindu dari masa kecil kalian. Kecil dulu nggak kerja kayak gini loh, kecil dulu itu di rumah ya. Atau mungkin ini ada yang iya, lelah dalam bekerja ya. Beberapa dari kalian lelah dalam bekerja, merindukan seseorang atau seseorang atau sesosok yang bisa membantu kalian dalam kondisi finansial ya. Kalau kalian pilih file ini, tapi kalian kayak nggak ada pilihan gitu. Mau nggak mau harus aku gitu ya. Mau nggak mau harus saya sendiri yang berjuang gitu ya. Yang saya rasakan di sini ada Six of Pentacle. Kalian mencoba untuk mengikuti diri ya. Ada 66 ya, 766. Ini ada hubungannya dengan masa lalu. Entah masa lalu yang bagaimana, tetapi beberapa dari kalian itu pertumbuhannya seperti kalian itu berjuang sendirian ya. Kalian berjuang sendirian. Sebenarnya kalian lelah bekerja sendirian, berjuang sendirian ya. Ini ada yang hubungannya, mungkin kalian single parent di sini ya. Ada yang berjuang untuk anak. Dan di sini yang saya lihat, beberapa dari kalian itu mencoba untuk menstabilkan diri. Lelah ya, capek. Yang saya rasakan beberapa dari kalian yang pilih file ini itu lelah, capek gitu. Capek dalam bekerja, capek mengurus anak sendirian ya. Entah apa kalian butuh pasangan. Kalian itu ingin pasangan, cuman seperti kayaknya nggak mungkin, karena beberapa dari kalian itu mempertimbangkan anak ya. Ada yang takut untuk memiliki pasangan karena takut anaknya tidak bisa menerima, atau pasangannya tidak bisa menerima anak kalian. Iya. Tapi ada yang merindukan kejayaan di masa lalu. Yang saya rasakan di sini ya. Ini beberapa dari kalian itu kondisinya tidak sama dengan di masa lalu ya. Ada ketimpangan. Kenapa kok merasa stuck? Di sini yang saya lihat ya, perjalanannya itu kalian merasa ya mungkin udah waktunya istirahat. Tetapi yang saya rasakan di sini, kalian tidak berani untuk keluar. Kalian tidak berani untuk lebih mengeksplor sesuatu hal yang baru. Padahal ketika di prosesnya nanti, ketika kalian sudah bercahaya, atau kalian lebih terang, atau kalian mendapatkan titik terang, ada the world untuk kalian. Yang dimana di sini beberapa dari kalian disarankan untuk kerja cerdas, bukan kerja keras. Karena ada Seven of Pentacle ya. Kalian ada yang memaksakan untuk kerja keras, bukan kerja cerdas. Entah kenapa. Ada sebuah iritasi di masa lalu ya. Ini 766 ya. 76, 6-nya ada 2.
7 sama 6 itu hubungannya dengan masa lalu, hubungannya dengan masa kecil. Mungkin beberapa dari kalian itu pas masih kecil itu kondisi finansialnya itu pas-pasan, atau mungkin ini berasal dari orang yang punya dulu. Tiba-tiba ada the tower moment yang merubah seketika dalam semalam kehidupan, kestabilan finansialnya direnggut. Akhirnya berjuang sampai titik darah penghabisan, dan ketika menemukan video ini, beberapa dari kalian itu kayak terjebak gitu ya. Beberapa dari kalian itu seperti dihadapkan oleh situasi yang sudah di luar kendali kalian. Iya, beberapa dari kalian itu kurang semangat ya. Semangat kalian sudah habis, semangat kalian sudah terkuras. Ini yang saya rasakan, kalian harus menumbuhkan cinta lagi dalam menjadi terang. Kalau kalian bekerja, kalian kurang fulfilling dalam menjalani pekerjaan kalian. Ibaratnya kalian lelah. Itu. Ini ada 6 ya. 6-nya cup dan 6-nya kestabilan ya. Kalian itu butuh untuk mensinkronkan antara hati dan pikiran kalian. Kalau kalian sudah tidak mau dalam sebuah pekerjaan itu, cari yang lain. Kalau kalian sudah lelah di pekerjaan yang itu, cari yang lain. Banyak cara. Ini loh, kalian ujungnya dipertemukan dengan sesuatu hal yang ini the world, dunia kalian. Ini ada yang diarahkan ke misi jiwa ya. Ini proses healing ya, hijau ya. Kenapa kalian itu seperti tidak cocok dan tidak sesuai lagi dengan pekerjaan kalian? Berarti sebenarnya ada sesuatu yang kalian lewatkan, ada sesuatu yang sudah tidak layak untuk kalian, ada sesuatu yang harus kalian perbaharui. Itu. Kalau kalian merasa nggak sakit, it's okay. Karena ini bukan gini, kalau orang sakit itu ya, dia akan menarik hal-hal yang negatif ya. Sorry to say, ini agak men-trigger ucapan saya. Kalau orang sakit itu menarik hal-hal yang negatif, apapun itu. Terlepas kalau dia pun merasa masih tetap positif, tolong coaching dengan saya. Itu. Kembali lagi saya membuat video. Kenapa ada fun healingnya? Karena apa? Mungkin sedikit men-trigger, mungkin sedikit membuat kalian denial. Tapi denial itu adalah proses penerimaan awal. Sebelum seseorang bisa menerima sesuatu, dia harus denial dulu. Walaupun ada beberapa orang yang bilang menerima, tapi alam bawah sadarnya terkadang masih denial. Ini yang kalian pilih pel ini sebenarnya kalian harus mencari cara ya, belajar untuk kerja cerdas, bukan kerja keras. Kerja cerdas yang bagaimana Kak? Coaching dengan saya. Kerja cerdas itu yang kayak gimana? Coaching dengan saya. Wah ya, itu kenapa saya dulu pekerja keras. Kisahnya, saya pekerja keras dari umur 19 tahun sampai perjalanan saya ibaratnya pekerjaan saya dulu itu adalah tenaga medis ya. Tapi tenaga medis ya, kalian tahu tenaga medis itu fisik main, pikiran main. Capek. Akhirnya saya jadi pengangguran ya. Ibaratnya ini ya. Itu kisah saya. Saya kenapa bisa bikin YouTube? Karena saya lelah kerja fisik. Dengan yang saya tahu fisik saya pun terbatas. Walaupun sekuat apa ya. Ibaratnya fisik saya kalau misalnya jalan kaki jauh, saya kuat. Saya dulu saya atlet. Tapi namanya fisik itu kan terbatas ya. Bukan kita membatasi apa yang telah dibuat dan dibuild Tuhan ya. Tetapi cara mencintai diri sendiri itu adalah titiknya adalah tahu kapasitas fisiknya. Oh enggak, it's okay. Yakin it's okay. Belajar untuk kerja cerdas. Pel nomor 2 ya. Karena apa? Ini loh. Beberapa dari kalian itu yang saya rasakan, sebenarnya kalian suka berbagi. Kalian sangat suka berbagi.
Kerja keras kalian itu memang untuk berbagi gitu ya. Tapi yang harus kalian rubah dari proses kerja keras menjadi kerja cerdas. Bagaimana Kak caranya? Coaching dengan saya kembali lagi. Karena apa? Ini general ya. Dan saya hanya menarik yang jiwa mungkin merasa tidak sakit, tetapi sebenarnya ada something yang harus diseimbangkan. Karena yang saya rasakan di akhir-akhir ini ya, beberapa tahun terakhir itu ada beberapa jiwa yang mungkin merasa dia seimbang hidupnya, finansialnya sudah baik, cuman merasa tidak bahagia, tidak fulfilling lagi dalam kehidupan. Makanya kenapa saya buat video ini. Makanya kenapa saya buat video yang sedikit judulnya nyeleneh mengenai perjalanan jiwa yang sakit. Ini orang pasti ngeklik kan. Kalaupun dia nggak ngeklik ya it's okay, nggak masalah. Berarti memang bukan ada pesan untuk orang tersebut. Tapi kalau kalian tertarik dan kalian klik, kalian pilih file, berarti memang ada sesuatu yang tidak seimbang di jiwa kalian. Saya hanya menarik jiwa-jiwa yang kurang seimbang, yang merasa tidak sakit, tapi sebenarnya ada something di hidupnya yang perlu dia perbaiki. Dan adanya Opot Toki Channel itu tujuannya untuk membantu jiwa-jiwa lain berevolusi, mengalami perubahan, dan lebih bersinar dari sebelumnya. Ini loh, file nomor 2 ini kalian, the word loh. Kalian itu diarahkan ke misi jiwa kalian. Beberapa dari kalian itu kurang seimbang antara bekerja dan beristirahat. Beberapa dari kalian itu terlalu ambisi ya. Earth sign, manusia banget. Earth sign, hatinya cuma satu loh. Padahal kalau kerja nggak pakai hati itu capek. Pelajaran dari saya. Dulu saya kerja ya. Bukan berarti saya kerja nggak pakai hati ya. Saya nggak pakai hati untuk diri saya sendiri. Saya nggak tahu kapan saya istirahat. Saya nggak tahu badan saya itu capek. Itu saya nggak tahu. Karena body, mind, and soul saya masih belum menyatu. Sampai akhirnya saya belajar di titik seimbang. Berapa tahun Kak belajarnya? Dari tahun 2019 sampai 2022 ya, sampai tahun ini pun saya masih tetap belajar untuk seimbang, kapan saya bekerja dan kapan saya beristirahat. Makanya ini di akhir-akhir ini ya, subscriber saya mulai naik itu pun itu berasa ya. Berasanya apa? Saya ngereading satu readingan video itu rasanya capek. Yang nonton akhirnya sedikit karena saya nggak bisa optimal, saya nggak bisa fulfilling. Udah kecapean tapi dipaksa. Nah ini bisa juga, ini pel untuk saya juga ya. Karena sebenarnya saya juga berbagi, saya juga belajar gitu ya. Namanya jiwa itu kan selalu belajar ya. Ace of Swords. Iya, beberapa dari kalian merasa frustasi dengan kehidupan di bumi. Beberapa dari kalian merasa jahat ya, bumi itu ya. Bumi itu jahat, bumi itu, ini gambarnya bumi ya. Bumi itu kayak keras ya, apa-apa pasti duit, apa-apa pasti duit. Ya memang, karena memang semua orang pun juga butuh untuk mereka memberikan jasa ya. Kenapa makanya ada jasa coaching, kenapa ada jasa tarot reader? Karena mereka memberikan jasa yang itu membantu kalian gitu. Walaupun kayak itu nggak perlu gitu. Maksudnya kayak, kok apa sih? Kok ada sih pekerjaan yang kayak gitu? Kok orang itu menargetkan finansial gini? Loh, mereka itu membaca seperti ini, spare energi loh. Mereka itu membantu, memberikan pencerahan, spare energi loh. Kalau mereka aja berpikiran untuk membantu jiwa lain, kenapa kalian tidak berpikiran untuk membantu jiwa-jiwa yang sudah membantu kalian? As simple as that. Kalau kalian dihadapkan oleh misi jiwa yang memang kalian harus membaca tarot, jangan dilihat duitnya, tapi lihat bantu, manfaatnya. Kamu sudah bermanfaat nggak buat orang lain? Kalau kamu sudah bermanfaat untuk orang lain, no problem. Kamu meminta fee. Tapi kalau kamu nggak merasa itu bermanfaat untuk orang lain, it's okay. Karena kamu senang melakukannya, tapi jujur pada diri sendiri, jujur di dalam diri sendiri. Entah kenapa saya tiba-tiba bilang ini ya. Tapi jujur pada diri sendiri bahwa ya kamu layak gitu loh. Ini ada Ace of Swords.
Ace of Swords, frustration. Beberapa dari kalian itu lelah dalam bekerja ya, lelah untuk menjadi manusia. Lantas kalian harus menjadi apa? Ya, di sini kalian harus beristirahat. Keluarkan lagi full feeling kalian, gunakan lagi hati kalian ya. Karena hati kalian yang bisa menyembuhkan seluruh aspek kehidupan kalian. Ada Ace of Swords. Kalian membuat boundaries untuk diri kalian. Ini ada sebuah peningkatan salary sebenarnya ya. Cuman beberapa dari kalian itu seperti yang saya rasakan, beberapa dari kalian itu seperti bingung, semakin bingung, kok ini seperti ini, kok ini seperti ini gitu ya. Ketika seseorang dijegal dalam sisi karirnya, berarti ada sesuatu atau arah yang salah di dalam karirnya. That's why kalian menemukan video ini. Jujur ya, saya kemarin sempat denial kayak aduh ini kayaknya baca tarot itu bukan jalan saya. Tapi saya sudah mencoba di prospek lain, mencoba untuk mencari pekerjaan lain yang lebih ibaratnya lebih berkilau ya. Mencari pekerjaan lain yang lebih berkilau, yang lebih menjanjikan, gak ada jalan. Dijegal lagi. Terus apa? Akhirnya apa ya? Ke ujungnya saya kembali lagi membuat video YouTube untuk kalian, membagikan pencerahan untuk agar hidup ini lebih bermakna, agar hidup ini lebih fulfilling, penuh cinta kasih. That's why saya bikin channel ini. That's why saya remake lagi, saya rebuild lagi, saya reborn lagi menjadi Opotoki channel yang Opotoki gitu ya, nggak jelas, cuman ya sudah, semoga kalian mendapatkan pencerahan dari adanya video ini. Oke, kita lihat konfirmasi dari semesta untuk perjalanan jiwa kalian yang mungkin kalian denial dengan rasa sakit kalian ini. Kita lihat konfirmasi dari semesta. Oke. Kita lihat konfirmasi dari semesta untuk perjalanan jiwa yang sakit menuju jiwa yang terang itu seperti apa ya. Kalian itu terang di perjalanannya nanti, karena ada the world loh. Kalian yang punya dunia kalian. Kak, salah jadi tarot reader. Nah, ini nggak ada. Nggak ada. Kan nggak mungkin dari kecil udah, aku pengen jadi tarot reader, nggak mungkin. Saya dari kecil, dulu tujuannya jadi apa? Dokter. Kalau ditanya tujuan pas masih kecil pengen jadi apa? Pengen jadi dokter. Bisa membantu orang sembuh. Masih kecil ya. Dalam perjalanannya, pas remaja, jadi tenaga kesehatan. Jadi, tapi ternyata saya bukan menyembuhkan fisik, menyembuhkan jiwa. Mungkin dengan keberadaan saya saja, mungkin dengan adanya video saya Opotoki channel yang Opotoki gitu ya, channel nggak jelas gitu ya, tapi tujuannya adalah untuk apa? Menyembuhkan jiwa yang sakit. Makanya saya bikin video ini. Oke, kita lihat pesan dari semesta. Tuh, transformasi, perubahan yang sedang Anda alami membawa kebaikan-kebaikan dalam hidupmu. Kok pesan dari semesta? Maksudnya konfirmasi dari semesta ya. Berubah untuk kebaikan akan mendatangkan kebahagiaan di dalam hidupmu. Ya. Pesannya untuk kalian ya. Ini yang saya rasakan di sini, orangnya earth sign-nya kuat ya. Kalian yang pilih file ini, earth sign-nya kuat. Orangnya susah untuk keluar dari zona nyaman ya. Sorry to say saya bilang seperti itu ya. Tapi semoga video ini bisa membuat kalian sedikit tercerahkan ya, bahwa terkadang sesuatu yang stabil itu perlu untuk
dirubah ke arah yang lebih stabil lagi. Bukan berarti kalian tidak puas dengan kehidupan sekarang, tetapi serta-merta memang sebenarnya dari perjanjian awal jiwa, kontrak jiwa awal, kalian sudah ke arah itu gitu loh. Tetapi beberapa dari kalian itu memilih untuk stuck. Sorry, saya bilangnya agak keras ya. Ini loh, kalian mengikuti intuisi 66 ini. Bukan sebuah kebetulan saya menarik kartu ya. Kalian harus transformasi. Ada cara yang harus dirubah dari cara kerja kalian, dari pekerjaan kalian, dari cara kalian memandang uang, memandang kestabilan, memandang segala aspek kehidupan. Karena ada the world. Kalian create dunia baru, kalian bikin boundaries kalian. File nomor 2. Di sini ada transformasi. Kalian itu sebenarnya prosesnya harus transformasi. Transformasi apa? Kalau kerja dihadapkan oleh konflik, apa yang mesti kalian lakukan? Kalau kalian masih tetap percaya dengan pekerjaan itu, just do it, lakukan. Tapi kalau kalian merasa sudah tidak sehat di pekerjaan itu, pergi loh. Daripada jiwanya yang sakit. Saya dulu resign pikir-pikir. Saya pernah resign. Iya, saya pernah resign. Padahal itu pekerjaan yang paling saya inginkan. Bidang saya, kuliah saya. Saya kuliah 3 tahun ya. Ini kisah saya ya, sedikit cerita. Saya kuliah 3 tahun di tenaga kesehatan. Lalu saya pengen kerja, akhirnya saya pindah. Ternyata saya berubah pikiran, saya mau kuliah lagi, melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Saya kuliah lagi 2 tahun. Di ujungnya ternyata keberuntungan tidak berpihak pada saya. Waktu itu saya merasa berpikir seperti itu ya. Tetapi tidak, ternyata Tuhan sama Cipta Sang Ilahi masih mencintai saya, masih menyayangi saya, masih selalu melindungi saya dalam kondisi apapun. Akhirnya saya pindah pulau ya. Pindah pulau dan saya bekerja. Pekerjaan saya sesuai dengan bidang saya? Enggak. Prosesnya saya nikmati. Yang ada di pikiran saya, yang penting saya bisa makan, yang penting saya bisa berdiri di atas kaki saya sendiri alias mandiri ya. Lalu di perjalanan sampai akhirnya saya mendapatkan hal yang benar-benar saya mau, yaitu bekerja di sebuah rumah sakit internasional ya. Mudah untuk di situ, saya pun tidak tahu itu semua terjadi kasih karunia Tuhan. Sampai belibet. Kasih karunia Tuhan yang ada di dalam diri saya ya, maksudnya yang masuk ke dalam hidup saya ya. Saya diterima. Ketika di sana enak-enak, posisinya enak-enak, finansialnya enak-enak. Tapi jiwa saya yang sakit. Saya sudah pernah di titik itu. Mudah? Enggak. Pengen resign, tapi kok kenyataan kebutuhan hidup itu tidak memungkinkan untuk resign. Sampai akhirnya saya nekat. Waktu itu ditentang banyak orang, iya. Semua orang bilang saya gila. Kamu gila ya? Kamu itu posisinya udah enak. Hidupnya enak. Iya, enak. Berjaya. Tapi hidup di bumi itu bukan cuma untuk itu. Saya tidak ada saya tidak merasakan bahagia di dalamnya. Akhirnya apa? Jadi pengangguran saya. Tapi saya berada di titik sekarang di mana saya bisa bekerja sambil bisa melakukan kehidupan sehari-hari saya dengan fulfilling. Lebih bahagia? Bahagia. Duit banyak? Enggak. Tapi saya bahagia, saya merasakan damai yang sedamai-damainya. That's why saya tetap berada di ranah ini. Walaupun ini juga men-trigger ya. Ibaratnya bikin YouTube itu kadang saya bingung bikin judulnya apa. Sampai kadang saya bertanya ke teman-teman orang terdekat saya, enaknya bikin judul apa. Tapi ternyata saya belajar lagi. Oh iya, dulu saya kerja terlalu keras, lupa untuk istirahat. Di bikin YouTube ini saya belajar untuk namanya istirahat. Itu proses.
Dan kalian, yang saya rasakan di sini, kalian itu pekerja keras. Ya, ini yang kedua, memberi dan menerima. Memberi dan menerima. Dalam hidup ini, memberi dan menerima seperti menarik dan menghembuskan nafas. Kalaupun kalian kerja terlalu keras, jangan lupa nafas. Jangan lupa nafas. Ada kalanya orang istirahat, ada kalanya orang melanjutkan pekerjaan. Itu ya, ini kayak pesan untuk saya juga ketika membuat channel YouTube ini. Kelelahan. Oke, itu konfirmasi yang berikutnya. Tuh, jangan lupa nafas, barusan saya bilang. Oke, yang konfirmasi berikutnya adalah hirup udara segar. Pergilah keluar dan hirup udara segar. Terhubung dengan alam dapat membantumu melepaskan stres dan mendapatkan ide-ide baru yang lebih kreatif. Yang saya lihat beberapa dari kalian sini sangat teriritasi dengan pekerjaan ya. Kalau yang tadi itu teriritasi dengan sakit di masa kecil ya, kalau file nomor 1. Kalau yang file nomor 2 ini yang saya rasakan kalian teriritasi dengan pekerjaan ya. Kalian lelah sebenarnya di pekerjaan, atau memang pekerjaan kalian itu bukan misi jiwa kalian. Makanya kalian tidak mendapatkan happiness di dalamnya. Ya, jiwa kalian sakit, kalian memaksakan diri untuk terus bekerja, padahal sebenarnya hidup itu harus seimbang. Itu ya. Kalian harus bisa membuat boundaries untuk diri kalian. Boundaries itu egois kak? No. Boundaries itu adalah cara self love. Kalau dalam sebuah pekerjaan kalian membuat boundaries, salah? Enggak. Jadi yes man itu baik. Jadi orang yang melakukan sebuah pekerjaan dengan hati itu baik-baik. Melakukan pekerjaan dengan yang terbaik itu baik-baik. Cuman ada kalanya harus istirahat. Kalau kalian lelah, berhenti, istirahat. Kalau kalian sudah tidak fit lagi, fit itu gimana ya maksudnya? Kalian tidak cocok lagi dengan pekerjaan itu, ganti pekerjaan. Mungkin tidak sesuai dengan misi jiwa kalian. Misi jiwa kalian di bumi itu apa? Seimbang. Itu ya. Beberapa dari kalian itu lupa untuk caranya beristirahat. Oke. Sampai jiwa kalian itu sakit gitu ya. Jiwanya ibarat jiwanya mau bilang ke tubuhnya, udah berhenti dulu tubuh gitu kan. Ya. Kalian itu keberuntungannya besar loh yang di sini sebenarnya. Cuman kalian meragukan Tuhan ya. Sorry to say. Kalian meragukan keberadaan Tuhan. Sampai akhirnya kalian dikasih transformasi. Cukup panjang, lebih panjang dari file yang nomor 1 ya. Nih, tuh kalian terlalu takut untuk keluar ya. Aman, terkendali, semua berjalan baik-baik saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Anda dan semua orang yang dikasihi aman dan terlindungi. Kalau kalian memiliki seorang anak, ya. Konfirmasinya itu sebenarnya apapun yang kalian cemaskan itu sudah ada takarannya sendiri. Maksudnya yang saya lihat di sini kalian itu assign sangat takut untuk tidak stabil. Yang saya rasakan di sini sampai akhirnya kalian dijegal di sisi karir. Karena kalian tidak memiliki boundaries. Kalian takut duitnya habis, itu ya. Padahal ingat, semakin kalian takut, semakin itu yang terjadi. Kalian tidak perlu khawatir akan sesuatu hal. Kalian harus bisa lebih tenang ya. Yang saya rasakan di sini, tarik nafas untuk kalian. Tarik nafas sejenak, hembuskan. Ya. Dan nikmati sebuah perubahan cara, nikmati sebuah hal baru yang mungkin kalian belum pernah terfikirkan.
tiba-tiba kalian melihat video ini dan itu menjadi sebuah titik cerah untuk kalian ya. Semoga kalian terhealing dari sisi karir dengan adanya readingan pel nomor 2 ini. Apa yang kalian khawatirkan tidak perlu kalian khawatirkan ya. Tuhan tahu mana yang terbaik untuk kalian. Tuhan tahu mana tempat kalian yang sebenarnya. Sampai akhirnya saya membuat readingan ini untuk sebuah penyampaian pesan dari Tuhan untuk kalian yang tertarik dengan adanya readingan ini. Itu ya. Itu mengenai file nomor 2 tentang perjalanan jiwa yang sakit menuju jiwa yang terang. Semoga adanya readingan ini membuat kalian lebih terang, lebih bisa menjadi terang dalam kehidupan, bisa menebarkan cinta kasih dalam sebuah pekerjaan lebih fulfilling, lebih mencintai pekerjaan. Kalau kalian membutuhkan titik itu, kalau kalian butuh coaching, kalian bisa lihat di deskripsi. Kalau kalian butuh untuk lebih deep dalam tarot reading dan mungkin mau bertanya-tanya sesuatu, bisa lihat di deskripsi, ada kontak person saya di situ. Cukup sekian untuk file nomor 2. Kasih love-nya warna hijau, kata-katanya apa ya? Kata-katanya itu aku siap. Kata-katanya aku siap ya. Untuk afirmasi perubahan yang ada di dalam diri kalian, yang ada dalam jiwa kalian, atau menuju misi jiwa kalian. Oke, cukup sekian Keluarga Jiwa Opotoki Channel. Jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia. Bye-bye, file nomor 2. Halo keluarga jiwaku, keluarga jiwa Opotoki Channel yang pilih file nomor 3 warna biru, love-nya warna biru ya. Yang pilih file nomor 3, kita lihat perjalanan jiwa yang sakit menuju jiwa yang terang itu untuk kalian yang pilih file nomor 3 seperti apa. Kita lihat perjalanan jiwa yang sakit menuju jiwa yang terang untuk file nomor 3. Tolong tunjukkan dan semoga readingan ini bisa menjadi pencerahan untuk kalian yang pilih file nomor 3 ya. Sedikit aneh judulnya, tetapi bertujuan untuk menghealing kalian ya. Ambil saja positifnya, buang yang negatif ya. Bagaimanakah perjalanan jiwa yang sakit menuju jiwa yang terang? Oke, kita sudah menemukan satu kartu. Bagaimanakah perjalanan jiwa yang sakit menuju jiwa yang terang? Oke. Kita butuh 2 kartu lagi untuk file nomor 3 yang terakhir ya. Iya, sabar, file nomor 3. Bagaimanakah perjalanan jiwa yang sakit menuju jiwa yang terang? Baik. Kita sudah dapat 4 kartu untuk yang pilih file terakhir warna biru. Kita lihat. Ya, entah kenapa ya. Entah kenapa dari pel 1 sampai pel yang terakhir ini diawali dengan 7 spiritual ya. Wow. Oke. Ya. Ini bisa jadi kalau kalian pilih pel ini ya, yang saya rasakan kalian itu sebenarnya sudah spiritual. Orang-orang spiritual berkumpul di channel saya ya. Deg-degan. Ya, yang saya lihat di sini ada the chariot ya, the chariot. Nih ya, yang pertama ya ada the chariot. Movement of resident, perpindahan pola, perpindahan jiwa, perkembangan jiwa menuju ke arah lebih spiritual. Ya, yang saya rasakan beberapa dari kalian itu dikondisikan dalam sebuah kondisi yang mungkin itu sangat tidak seimbang untuk kalian. Mungkin itu sangat men-trigger
jiwa kalian, tetapi tujuan semesta, tujuan Sang Pencipta, Sang Ilahi, Tuhan, apapun kita menyebutnya, agar kalian lebih spiritual. Spiritual itu apa? Spiritual itu adalah ketika banyak rintangan di dalam kehidupan sehari-hari, banyak rintangan di perjalanan kehidupan, journey of life, ya, journey of life, yang sangat men-trigger, tetapi kalian tetap tenang. Keseimbangan antara yin dan yang, ya. Dan itu kan gambarnya Sphinx ya. Sphinx itu kan identik dengan singa ya. Memiliki kekuatan, power, kehidupan kalian ya. Jiwa kalian itu sudah punya power. Jiwa kalian itu sudah spiritual. Dan di sini yang saya lihat, kalian itu sebenarnya sudah bisa seimbang ya. Dalam menjalani kehidupan itu kalian seimbang. Tetapi ada satu poin yang dimana ada sisi yang kurang. Kalau nggak ada sisi yang kurang, kalian nggak akan tertarik nonton video ini. Ya, ada Eight of Wands. Beberapa dari kalian itu sedang mungkin merasa jatuh cinta, tapi tidak tahu jatuh cintanya itu terhadap apa. Ada yang sedang menuju ke arah cinta itu sendiri, menuju ke arah kestabilan hidup, menuju ke arah kestabilan jiwa. Yang saya rasakan di sini ya, beberapa dari kalian itu adalah the last of evolution, ya, evolusi terakhir, titik puncak evolusi tertinggi yang dia menuju ke high vibration, ke vibrasi yang tinggi, ke vibrasi Sang Ilahi, Sang Pencipta ya. Kalian di sini penuh cinta kasih orangnya. Ada 6. Kalian di sini sudah stabil secara emosional. Kalian sudah stabil secara kehidupan. Balancing dibandingkan dengan 2 pile sebelumnya ya. Ini bisa juga antara pile 1, pile 2, pile 3 itu adalah serangkaian perjalanan kehidupan jiwa kalian ya. Yang saya rasakan di sini itu jiwa kalian butuh untuk jadi the chariot yang tetap maju, melangkah ke depan menuju impian. 7 itu hubungannya spiritual dan 7 itu hubungannya dengan plan ya. Tujuan hidup. Ini yang saya lihat beberapa dari kalian itu sudah memasuki ke dalam misi jiwa kalian, hanya butuh untuk menyeimbangkan. Hanya butuh untuk terus berjalan dan menjadi lebih seimbang, lebih seimbang, lebih seimbang. Dan yang saya lihat di sini ya, beberapa dari kalian itu sudah tahu sebenarnya pintu anugerah, pintu rezeki, pintu berkah kalian itu sudah dekat. Kalian beberapa di sini sudah cukup baik mengikuti intuisi kalian. Yang saya lihat di sini beberapa dari kalian itu seperti apa ya? Stabil ya, karena stabil kalian lebih suka memberi. Tapi yang saya lihat di sini ada beberapa dari kalian yang pilih pile terakhir ini sedang bingung gitu ya. Sedang bingung karena seperti ntar kalau aku di misi jiwa yang itu aku dapat uangnya dari mana, Kak? Padahal kalian spiritual. Terus saya harus jawab apa? Kalian yang tahu jawabannya. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah belajarlah untuk percaya kepada Tuhan ya. Ketika kalian bertanya besok bisa makan dengan apa, itu sebenarnya kalian sudah meragukan kuasa Tuhan. Kalau orang spiritual itu kan kebanyakan ada yang bilang orang spiritual nggak boleh kerja ya. Padahal sebenarnya banyak cara untuk bekerja. Ini entah kenapa ya orang mungkin di video yang ini di file yang ini mungkin saya akan lebih menarik orang-orang yang spiritual yang merasa bahwa
bekerja itu tidak penting, atau mungkin bekerja dengan duniawi itu tidak penting ya. Padahal sebenarnya apapun pekerjaannya, ketika kalian memiliki ya, kalian kan bisa berbagi ya. Kalau tujuan kalian untuk berbagi secara finansial, secara materi, just do it, kerja. Tetapi kalau kalian berbagi mengenai cinta kasih, lakukan. Tapi dengan, jangan lupa balancing. The Chariot, Mayor Arcana itu it's mean dia energi yang terbesar ya. Maksudnya Mayor Arcana itu perubahan energi terbesar dalam perjalanan jiwa kalian ya. Kalau Mayor itu kan gede ya, perubahan yang besar yang sedang terjadi ya. Yang saya lihat di sini beberapa dari kalian itu sedang terjadi, dan mungkin seperti tersendat dalam sisi finansial bisa juga, atau tersendat dalam sisi ingin maju tapi takut gitu ya. Sakit itu jiwanya. Hanya kalian yang tahu. Saya nggak mau dibilang ngejudge ya. Tapi kalau kalian butuh coaching, bisa coaching dengan saya. Yang pasti itu. Ya, beberapa dari kalian itu sedang, mungkin kalau kalian orang spirit seperti kok nggak ada yang konsultasi ya kak, kok nggak ada yang sedang ini ya kak gitu ya. Ya, itu sebenarnya untuk riset energi. Beberapa dari kalian harus healing, harus kembali ke semesta ya. Maksudnya kembali ke semesta itu menyatukan diri dengan semesta agar bisa menarik energi kebaikan dari semesta. Harus ada dinamika keseimbangan antara pelayanan dan kebutuhan finansial. Kalau badan capek, jangan dipaksa untuk pelayanan. Entah kenapa saya tiba-tiba bilang seperti ini. Seperti saya pun belajar untuk lebih seimbang. Tapi saya berjalan maju terus. Karena apa? Seperti sebuah sepeda ya. Untuk tetap seimbang harus tetap dikayuh. Bener nggak? Nah, yang saya rasakan di sini, beberapa dari kalian itu sudah menuju ke arah yang lebih seimbang, menuju ke arah yang lebih stabil. Hanya saja kalian bingung caranya. Itu, kalau kalian butuh tahu caranya, kalian bisa lihat di deskripsi. Ada kontak person saya. Kalian bisa coaching dengan saya. Justrunya orang-orang spiritual ya. Karena di sini pel yang ini orangnya orang-orang spiritual. Cuman seperti merasa kurang tenang, seperti merasa banyak bingung, seperti merasa benar-benar ini orang yang di sini ya, kalian itu mungkin bisa sedang terbuka cakra dari leher ke atas. Hanya saja kalian tidak tahu caranya untuk menyampaikan, hanya saja kalian tidak tahu caranya untuk menyembuhkan. Kalau kalian butuh healing, kalian bisa ambil sesi healing dengan saya. Atau kalian butuh untuk mendapatkan solusi dari masalah kalian yang mungkin kalian nggak tahu kalian itu sebenarnya kenapa, kalian bisa lihat di deskripsi kontak person saya ya. Yang pasti saya hanya membantu yang bukan secukupnya ya, membantu yang saya hanya bisa bantu ya. Di sisi lain itu keputusannya ada di kalian ya, karena saya hanya sharing, saya hanya menemani, saya hanya membimbing, bukan untuk mengajari atau menggurui ya. No, tidak ada tujuan untuk itu. Kalian lebih spiritual. Yang di sini kalian lebih spiritual daripada saya mungkin ya. Tapi yang pasti, kenapa kalian merasa melihat video saya terlihat sangat spiritual mungkin ya. Ya, hanya perbedaannya adalah saya bisa di titik seimbang. Makanya bisa buat video ini. Kemarin-kemarin saya nggak ada di titik seimbang, saya nggak bikin video. Saya merasa ada yang salah di diri saya, jadi saya nggak berani bikin video karena takut untuk, bukan takut ya, hanya saja saya tidak mau menarik subscriber saya menjadi
lebih bingung subscriber saya ikut masuk dark gitu ya. Kalau seorang influencer ya, entah saya ini tuh apa ya, opotoki gitu ya. Tapi yang pasti tujuan saya baik. Ketika saya kurang merasa baik, saya nggak berani upload. Bukan karena takut apa, hanya saja ntar nantinya malah menuju ke arah yang kurang baik ya. Itu bertabrakan dengan tujuan channel ini. Ya, itu yang saya rasakan. Beberapa dari kalian itu sudah tahu caranya menjalani hidup itu seperti apa, tetapi kalian masih bingung. Ada sebuah kebingungan karena kalian kurang seimbang di satu titik. Ada yang beberapa di sini sudah sangat spiritual, cuman kalian bingung titiknya itu apa yang salah. Ini general ya, ini general, jadi saya nggak bisa sebutkan apa yang salah dan apa yang kurang seimbang di titiknya. Itu otomatis harus personal sama saya. Iya. Dan memang untuk sebuah kestabilan, keseimbangan jiwa kalian. Yang saya lihat perkembangan jiwa kalian sangat baik. Cuman di titik satu poin ya, satu poin ada ini yang menuju ke perkembangan jiwa berikutnya, maksudnya evolusi yang sangat tingkat tinggi ya. Ini biasanya orang-orang jiwa tua nih. Wow, bottom of the deck-nya adalah Ten of Cup. Entah yang saya rasakan, kalian tidak berani untuk menjalin sebuah hubungan percintaan atau bagaimana ini, yang pile ini ya. Di sini yang saya rasakan ada Ten of Cup, kebahagiaan ya, ini sebuah keluarga kecil. Mungkin kalian merindukan sebuah keluarga, mungkin kalian merindukan sebuah rasa menjadi manusia yang semanusia-manusianya. Gimana itu kak? Manusia yang semanusianya kak? Oke, manusia yang semanusianya itu adalah berkeluarga, mempunyai anak ya. Walaupun ranahnya itu tidak seperti gambaran pada umumnya manusia, tetapi apakah itu salah? Tidak. Keinginan itu salah? Tidak. Banyak cara. Di dunia ini Tuhan itu memberikan banyak cara, banyak akal untuk seorang anak manusia. Bagaimana caranya berbahagia? Sesuatu yang terjadi dalam hidup kalian, kebingungan itu sebenarnya kembali lagi tanyakan pada hati kecil kalian. Apa yang kalian rindukan? Apa yang kalian inginkan? Kebahagiaan, Ten of Cup. Ada celebration. Iya. Cuman kalian bingung gitu. Bisa nggak nih? Bisa nggak nih gitu ya. Banyak yang kalian di sini yang saya lihat kalian sudah sangat spiritual, cuman kalian bingung. Sorry, saya ngerilis energi sendawa ya. Kalian bingung. Ini cakra solar plexus kalian bermasalah sepertinya yang melihat video ini. Cakra mahkota kalian terbuka. Cakra tenggorokan kalian seimbang. Hanya saja kalian kurang tahu caranya. Maksudnya kalian ada yang sudah tahu caranya, sudah jelas, cuman kalian bertanya-tanya gitu ya. Membuat diri sendiri bingung gitu. Kalian yang membuat diri kalian sendiri bingung. Proses perjalanan jiwa ini untuk bisa bercahaya ya. Kebingungan itu loh yang meredupkan kalian. Kebingungan kalian itu loh yang membuat kalian itu tidak yakin ya. Di sisi lain kalian yakin, tapi di sisi lain itu kalian tidak yakin ya. Saya rasakan di sini. Ada banyak pesan-pesan dari cakra mahkota ya. Maksudnya di hati kalian, di pikiran kalian, banyak pesan yang masuk, tetapi kalian nggak tahu cara ngolahnya. Nah, itu bisa coaching dengan saya. Padahal ini loh menuju ini. Ketika kalian bercahaya, yang pilih pel ini, ketika kalian bercahaya, ketika kalian bisa seimbang antara kehidupan pribadi kalian dan kehidupan profesional kalian, ini loh, kalian akan mendapatkan Ten of Cup. Untuk kalian yang pilih pel nomor 3. Ini pel yang lainnya nggak ada. Pel yang lainnya beda-beda. Ini orang-orang spiritual nih yang masuk pel
terakhir nih. Orang-orang spiritual, orang-orang yang sebenarnya sudah tahu hidupnya itu seperti apa, gambaran hidup itu seperti apa, caranya hidup itu seperti apa, caranya berbahagia itu seperti apa. Kalian sudah tahu caranya, cuman ada sesuatu titik yang nggak seimbang. Titik yang nggak seimbang itu apa, Kak? Titik yang nggak seimbang itu banyak sedikit, bukan banyak sedikit, gimana sih? Kalau banyak ya banyak, kalau dikit dikit ya. Ya bingung, sama halnya yang pilih-pilih ini bingung. Kalian itu ragu. Kalian itu ragu karena banyak luka di masa lalu, karena banyak yang saya rasakan itu perjuangan kalian itu all out banget ya di kehidupan, maksudnya bukan kehidupan yang sebelumnya ya, di tahun-tahun sebelumnya ya. Apalagi pada masa pandemi itu banyak yang men-trigger kalian ya. Bukan hanya orang spiritual, orang biasa pun ke-trigger. Semua orang mau kaya bagaimanapun, kalau semesta yang sudah plek, kamu harus begini. Bisa apa? Kalau Tuhan udah plek, kamu harus begini. Bisa apa? Ini loh, kalian yang pilih-pilih ini tuh sebenarnya pengen kebahagiaan apa? Kalau kalian mau berkeluarga sebenarnya ya tinggal aja cari pasangan yang cocok. Beberapa sudah ada yang datang pasangannya tapi ragu. Entah tiba-tiba saya bilang itu ya. Cuma file ini yang menyangkut-nyangkut tentang pasangan sama file nomor 1 ya. Enggak, tapi lebih deepnya file yang ini yang tentang pasangan. Kalian itu sudah ada beberapa yang sudah siap untuk berpasangan. Cuman kalian ragu, cuman kalian takut. Padahal kalian bisa menarik pintu rezeki, menarik 10 of cup dengan pasangan kalian. Bahagia dengan diri sendiri. Ini kalau yang saya lihat di sini, kalian itu sudah bahagia dengan diri kalian sendiri. Jadi terkadang kalian mempertanyakan kalau kalian itu menjalani hubungan sama orang lain, kalian bisa bahagia nggak kira-kira? Banyak yang mempertanyakan itu di file yang ini. Itu. Dan banyak yang dihadapkan oleh dua pilihan ya. Padahal kalian sudah tahu, ini kan gambarnya melihat ke sini ya. Kalian itu sudah tahu, kalian itu mau yang bagaimana. Kalian sudah tahu 10 of cup-nya itu seperti apa, cuman kalian ragu. Tapi yang saya lihat ada yang beberapa masih mau mengarah ke 10 of cup. Bukan mengarah ke 10 of cup, masih mau mengikuti intuisi, masih mau berjalan, masih memikirkan ya. Tapi ada yang saya lihat sudah berjalan. Sakit jiwanya, ada yang beberapa sakit. Maksudnya sakit di sini itu sakit seperti sebenarnya kalian tahu orang itu baik, sebenarnya kalian tahu hal itu baik, sebenarnya kalian tahu bahwa intuisi kalian itu tidak pernah meleset gitu ya. Tapi berhubung kalian bingung ya, maksudnya bingungnya itu di sini nggak tahu ya. Yang saya rasakan beberapa dari kalian itu bingung karena mungkin too much dapat informasi dari download dari atas ya. Akhirnya kalian bingung untuk mengolahnya dan akhirnya kalian bingung untuk merealisasikannya. Itu yang saya rasakan. Kalau kalian butuh coaching, sekali lagi bisa lihat di deskripsi ya. Untuk kalian yang pilih file nomor 3 warna biru ini, kita lihat konfirmasi dari semesta untuk kalian yang pilih file. Kita lihat konfirmasi dari semesta untuk kalian yang pilih file nomor 3 itu kira-kira apa sih? Kita sudah dapat 2 kartu, kita butuh 2 kartu lagi untuk konfirmasi dari semesta untuk kalian para spiritualis yang melihat video saya. Entah kenapa tiba-tiba muncul aja gitu kan. Ini kalau beberapa ada yang pengen pindah tempat yang lebih damai ya. Yang saya rasakan barusan tiba-tiba sekelibat ada yang lewat bilang, ini ada yang pengen pindah ke tempat yang lebih damai gitu. Cuman dia ragu, bingung masalah duit, ada duitnya enggak gitu kan. Oh iya, satu lagi ya, happiness itu berasal dari sebuah kedamaian
Ya, ketika kalian tidak merasakan damai di satu tempat, why not kalian tidak pindah? Why not kalian tidak memilih satu tempat yang lebih damai? Ketika kalian sudah damai, hai para orang spiritual yang melihat video ini, ketika kalian sudah damai di dalam diri, ini loh, rezeki kalian itu datang dengan sendirinya, asalkan kalian tetap mau berusaha. Padahal kalian tahu kunci itu ya, kalian itu tahu, kalian yang di sini tuh tahu kunci itu, tapi kalian ragu. Entah kenapa. Kita butuh, sorry ya, tiba-tiba tenggorokan saya gatel. Ada yang beberapa cakra tenggorokannya terganggu di sini ya. Kita butuh satu kartu lagi untuk konfirmasi dari semesta. Ya. Yang pertama, keluarga. Situasi ini berakar dari pengalaman emosional dengan anggota keluarga yang jika dapat dipahami dan diterima akan dapat membantu pemulihan diri Anda dari masalah. Oke, beberapa dari kalian itu ada, ya ini hampir sama dengan file nomor 1 ya, ada proses healing inner child. Mungkin di waktu masa kecil kalian, kalian melihat sebuah keluarga yang entah itu bisa harmonis, entah itu tidak harmonis. Jadi gambaran keluarga di kepala kalian itu adalah hal yang rumit, adalah hal yang menyakitkan, adalah hal yang belum tentu itu adalah sebuah kebahagiaan untuk kalian. Traumanya sangat deep ya, kalau yang ini ya. Tetapi kalian berusaha, kalian berjuang layaknya The Chariot untuk terus maju, untuk terus bertahan, untuk terus seimbang. Yang saya rasakan di sini. Di sini ada yang harus proses healing mengenai pandangan tentang keluarga ya. Merinding saya ngereading ini. Atau ini bisa juga ada yang beberapa sedang bergesekan dengan keluarga juga. Kalian? Ya. Hanya kayak seperti kalian melihat bahwa oh iya dia keluargaku, dia itu seperti ini, dia itu seperti ini. Akhirnya kayak kalian itu bingung antara memilih tetap tinggal dengan keluarga atau pergi gitu ya. Yang saya rasakan beberapa dari kalian di sini. Pergi hidup sendirian jauh dari keluarga itu bukan sebuah masalah besar, wahai kaum spiritualis. Dan ketika kalian sudah mendapatkan damai, kalian bisa mencintai keluarga kalian dengan jarak ya. Ketika kalian tidak mendapatkan sebuah kedamaian dari keluarga, kalian bisa menjaga jarak dengan keluarga. Bukan berarti harus membenci, tidak. Kalian tahu sendiri bahwa membenci itu bukan hal yang baik, bukan hal yang disarankan oleh Tuhan. Benar? Tetapi ada banyak cara untuk mencintai orang, mencintai jiwa-jiwa yang lain, mencintai keluarga termasuk, yaitu dengan mungkin sedikit memberi jarak, mungkin sedikit membuat jarak. Karena apa? Yang terpenting itu adalah damai kalian dulu, kaum spiritualis. Karena ketika kalian sudah menemukan damai di situ, disitulah titik cahaya kalian akan terang. Kaum spiritualis, ini spiritualis banget nih yang file ini ya. Beberapa dari kalian itu seperti ibaratnya kayak kalian pengen bersih nih, pengen ngebersihin energi, tetapi kalian masih tetap bermain di tempat yang kotor. Gimana caranya kalian bisa bersih secara energi kalau kalian tetap mengubangkan diri di lumpur, mengubangkan diri di tempat yang tempat pembuangan umum ya, TPU. Ibaratnya seperti itu ya. Kita memang kaum spiritualis dominan dengan hati, tetapi jangan lupa kita juga punya pikiran, akal pikiran kita. That's it. Itu poinnya. Ya, keluarga. Kalaupun kalian ingin pindah, kalian harus jaga hubungan baik-baik dengan keluarga. Setelah itu pergi gitu ya. Setelah itu pergi cari tempat yang damai. Ada kalanya nanti waktunya sudah tiba, mungkin pulang, bertemu, say hi atau apa. Itu adalah hal yang wajar, itu adalah hal yang membahagiakan, happiness.
ini ya, keluarga. Ini keluarga belum tentu pasangan, keluarga belum tentu anak. Kalau kalian single di sini, mungkin keluarga yang bertemu di keluarga jiwa ya. Ini bisa juga keluarga jiwa. Keluarga jiwa itu juga bisa cukup men-trigger loh. Keluarga jiwa itu juga cukup men-trigger karena mereka di dalam perjanjian kontrak jiwa sebelum turun ke bumi pun berjanji, kamu harus bikin dia evolusi. Gimana caranya? Entah itu bertengkar di kehidupan ini, entah itu berkonflik, entah itu membuat perasaan kita nggak enak, entah itu membuat kita menangis berkali-kali. Tapi itu keluarga jiwa. Itu yang mereka adalah orang yang membuat kita bertumbuh menjadi orang yang bagaimana? Penuh cinta kasih dan bercahaya. Merinding saya reading ini. Jujur ini readingan ini merinding banget nih. Ya, spirit guide kalian pada ngumpul di sini. Itu ya. Oke, yang berikutnya, ikuti nalurimu. Ya, kenapa buram? Oke, fokus. Terima kasih. Cobalah menangkap apa yang mungkin menjadi petunjuk dan ikutilah. Entah itu insting, perasaan tertentu ketika Anda memikirkan sesuatu atau bertemu seseorang, reaksi tubuh yang berulang ataukah tanda-tanda lain yang muncul, ikuti nalurimu. Yang saya rasakan beberapa dari kalian di sini mungkin bertemu dengan pasangan yang sejiwa juga bisa. Pasangan yang entah itu soulmate, entah itu twin flame, entah itu apapun ya yang saya rasakan di sini ya. Atau dia datang sangat men-trigger, atau dia datang membawa gubrak-gabruk yang itu justru membuat kalian bisa memandang sudut pandang yang berbeda. Itu membuat kalian bisa mengikuti, bisa pulang ke diri kalian sendiri. Pulang ke diri itu bagaimana, Kak? Mengikuti intuisi. 6. Kembali ke diri sendiri. Kembali ke jiwa kalian. Apa yang kalian inginkan? Belibet. Ini 10 of Cup. Itu. Jadi, ya. Ini juga bisa beberapa dari kalian mengalami kebangkitan spiritual ya. Kalian butuh lihat video saya yang tentang kebangkitan spiritual itu. Saya buatnya di tahun lalu dan akhir-akhir ini sedikit lebih banyak yang menonton dan berkomentar. Jangan lupa tulis di kolom komentar, oke? Ikuti naluri kalian, wahai kaum spiritualis yang pilih file terakhir. Kembali lagi ke cinta kasih ya. Ada awal baru. Kalau kalian butuh damai, butuh seimbang, cari dulu damai kalian. Karena ketika kalian sudah bisa di titik seimbang, bisa di titik damai, cahaya kalian itu akan menyinari cahaya jiwa-jiwa yang lain sejauh apapun jaraknya. Entah itu beda negara, entah itu beda pulau, entah itu beda kota, entah itu kalau beda galaksi nggak mungkin ya. Bisa juga kalau misalnya memang dia energinya powerful ya, bisa beda galaksi, tapi kan nggak mungkin beda galaksi sama siapa gitu kan. beda dimensi juga bisa. Kalau beda dimensi bisa, berarti menghealing hal-hal yang tidak terlihat ya, jiwa-jiwa yang tidak ada fisiknya gitu ya. Oke, itu yang berikutnya, kerinduan hati. Apakah keinginan dan kerinduan hatimu yang terdalam? Sebenarnya setiap orang memiliki kesempatan untuk menuliskan skenario hidupnya. Hanya mau atau tidak, berani atau tidak, itu saja. Kalian dihadapkan oleh ini ya, ada sebuah perubahan jiwa. Kalian itu sebenarnya semesta, sang pencipta, sang ilahi itu hanya ingin kalian mengingat lagi loh. Kalian itu pengen bahagia, kalian itu kalau memang pengen punya pasangan, kalau kalian single, kalian pengen punya pasangan yang bisa memberikan double happiness untuk kalian, just do it. Kerinduan hati. Kalau kalian ingin keluarga kalian itu baik-baik saja, ya sudah, lakukan itu gitu loh. Kalau di sekitar mereka itu men-trigger kalian, jaga jarak dulu. Salah? Enggak. Menjaga jarak dari seseorang yang itu bisa menguras energi kita ya, para kaum spiritualis, itu bukan sebuah kesalahan besar, no, tapi itu cara mencintai dengan jarak. Itu karena saya pun juga bisa merasakan kalau misalnya
apa namanya, kalau misalnya kita belum stabil, kita di tempat yang juga tidak stabil, makin acak-acakan, cepet capek, unmood ya, jujur unmood. Karena saya pernah ada di titik itu, sampai akhirnya saya mencari kestabilan saya, meditasi, berdiam, mendengarkan diri saya sendiri, ngobrol dengan diri saya sendiri. Orang bilang gila ya, it's okay, nggak masalah. Ada dari saudara saya bilang saya gila ya, it's okay, itu hak mereka, karena mereka belum tahu, mereka belum ada di titik vibrasi saya. Itu kaum spiritualis itu kan mau diejek kayak gimana ya sudah, disenyumin aja, terima kasih gitu kan, cinta kasih gitu kan. Gitu ya. Ini lebih ringan ya, file yang ini tuh lebih ringan, cuman memang karena kalian kaum spiritualis, makanya saya reading ini lebih ringan daripada reading yang sebelum-sebelumnya, file 1 atau 2. Itu ya, kalian harus kembali lagi ke jiwa kalian, apa yang kalian rindukan. Ten of Cup, kebahagiaan yang hakiki, ya kan? Itu ya. Oke, yang berikutnya ada penerimaan diri. Pandanglah diri dan orang lain dengan mata hati yang jernih dalam segala situasi. Dengan demikian, Anda akan dapat melihat kebaikan dalam diri setiap orang dan membantunya meraih potensi diri tertinggi yang bisa dia miliki. Kaum spiritualis, kembali lagi, kalian harus bisa menerima diri kalian. Ini beberapa dari kalian itu denial sama bakat kalian ya. Sorry tuh, saya agak plak gitu ya. Video saya agak men-trigger ya ini ya. Ya, ini sekali lagi ide dari video ini adalah ide dari partner saya ya. Partner yang kita memang, saya tahu sebenarnya kenapa saya diperkenalkan dengan beliau, karena memang untuk humanity, untuk healing jiwa-jiwa yang membutuhkan pencerahan, termasuk orang-orang spiritual pun, termasuk orang-orang spiritualis sekalipun. Kalian harus bisa menerima, oh orang ini men-trigger, oke, apa yang harus kita lakukan? Apa? Banyak kan? Yang pasti kalian belajar untuk tidak membenci. Yang pasti orang spiritualis itu jarang untuk bisa benci orang lain. Orang-orang yang pilih pel ini hatinya sangat besar. Tapi kalian harus tahu, kalau kalian berhati besar, kalian seorang empat yang bisa merasakan energi orang lain, energi yang bikin kalian ke-trigger, energi yang bikin kalian enek-enekan, bikin kalian sakit di badan. Lakukan apa yang seharusnya. Itu saja. Itu adalah tanda bahwa kalian harus bisa menerima diri kalian yang unik dan aneh seperti saya. That's one. Kadang makanya orang kalau nggak kenal saya, si TBMT suka ngilang-ngilangan gitu ya. Kalau teman-teman saya itu si TBMT suka ngilang-ngilangan. Bahkan keluarga saya tahu dia itu kalau udah diem di kamar diem aja, kalau waktunya keluar aja, nggak pulang-pulang gitu kan. Itu saya ya. Tetapi ya memang saya seperti itu, the hermit, jiwa tua ya. Saya jiwa tua. Saya ada kalanya mau keluar ya keluar. Kalau saya nggak ada mau keluar, saya nggak akan keluar. Mau disuruh kayak gimana keluar main-main kayak apa kayak gitu. Kalau saya nggak mau. Seimbang. Itu menerima diri. Kalian punya bakat, terima bakat kalian. Bisa healer, ini bisa healer yang lihat video ini, yang pilih file ini. Itu ya, kalau kalian butuh untuk personal coaching, personal reading, deep reading, jangan lupa lihat di deskripsi. Itu mengenai perjalanan jiwa yang sakit menuju jiwa yang terang. Kalau kalian memang dalam proses awaken, mungkin kalian butuh ngobrol dengan saya, it's okay. Kalau kalian merasa enggak, aku enggak awaken nih kak, enggak, apa sih awaken itu, saya juga nggak butuh untuk di awakenkan. Kadang ada yang bilang seperti itu ya, it's okay, itu nggak masalah, but ya saya di sini hanya ingin membantu. Kan namanya orang bantu itu kan nawarin ya. Kalau misalnya dia oh enggak makasih, enggak dulu makasih, it's okay, nggak masalah gitu kan, tidak merugikan saya. Itu ya, niat saya baik, ingin membantu,
Kalaupun ditolak niat saya, it's okay, nggak masalah. Saya hanya bisa mendoakan agar kalian bisa baik-baik saja dan tetap semangat dalam menebar cinta kasih di planet terindah sejagat raya ini. Oke, cukup sekian untuk file yang nomor 3. Bila kalian merasa tercerahkan, merasa lebih terang ya, lebih terang dalam menjalani kehidupan, lebih terang dalam memahami jiwa kalian dengan adanya readingan ini, untuk file nomor 3, kasih love-nya warna biru. Kata-katanya apa ya? Kata-katanya itu simple aja deh. Kata-katanya aku bahagia. Aku bahagia. Oke, untuk kalian yang pilih file nomor 3, cukup sekian. Jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia. Bye bye, file nomor 3.